Ya, materi hari ini kita akan belajar mengenai fungsi transfer. Apa itu fungsi transfer? Oke, jadi fungsi transfer ini merupakan proses peramalan memanfaatkan hubungan antara peubah target yang akan diramal dengan peubah lain yang membantu menjelaskan keragaman peubah target pada data deret waktu. Penjelasan sederhananya, fungsi transfer ini seperti model regresi ya. Ada peubah X-nya, ada peubah Y-nya, namun di sini kedua peubah X dan peubah Y-nya merupakan data deret waktu. Nah, di dalam fungsi transfer ini ada yang namanya isu hubungan semu ya, di mana dalam konteks data deret waktu hubungan dua deret dapat dimaknai ya hanya bila keduanya stasioner. Ya, bila tidak, hubungan yang terjadi antar keduanya ini hanya bersifat semu. Oke, jadi model fungsi transfer secara umum dapat dijelaskan di bagian ini ya. Yang pertama ada deret input xt-nya ya. Nanti itu kita masukkan ke dalam fungsi transfer ya. Lalu ada noise-nya juga. Di sini dilambangkan dengan nt ya. Nah, nanti dari sini kita proses ke deret output-nya atau yt. Nah, ini adalah model umumnya ya. Bisa dalam bentuk ini atau dalam bentuk ini. Nah, untuk komponen-komponen modelnya ini secara detail mungkin sudah dijelaskan oleh dosen di sesi perkuliahan ya. Jadi karena di sini sesi praktikum, saya akan lebih menjelaskan teknisnya bagaimana cara melakukan analisis untuk model fungsi transfer. Baik, kita lanjut. Oke, kita masuk ke langkah-langkah pemodelan ya. Yang pertama, di sini kita siapkan dulu data deret waktunya yang terdiri dari dua peubah, yaitu xt dan yt. Lalu kita buat model ARIMA untuk deret inputnya atau xt ya. Ya, setelah didapatkan model ARIMA untuk xt, kita lakukan pre-whitening untuk deret input sehingga menghasilkan alpha t. Langkah selanjutnya adalah melakukan pre-whitening untuk deret output YT ya, sehingga kita mendapatkan nilai beta T-nya ini. Nah, dari hasil alpha T dan beta T ini kita lakukan korelasi silang. Kalau terbukti memang ada korelasi silang antara keduanya, kita bisa lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu kita melakukan identifikasi awal nilai B, R, dan S. Oke, setelah kita menemukan nilai B, R, dan S ya, kita identifikasi model noise-nya atau NT-nya ini. Lalu dilanjutkan dengan pendugaan model fungsi transfernya. Nah, dari sini kita lakukan diagnosa model. Kalau modelnya cocok, kita bisa lanjutkan ke forecast atau peramalan. Tapi kalau misalnya tidak cocok, kita kembali lagi ke tahap yang ini. Jadi kemungkinan ada salah pada waktu melakukan identifikasi untuk nilai B, R, dan S. Ini sebagai ilustrasi ya. Di sini saya gunakan soal di buku panduan kita di buku Montgomery. Ini ada soal 6.16 ya. Terdapat anomali rata-rata permukaan secara umum, suhu udara, dan konsentrasi CO2 secara umum. Nah, ini ada di tabel B6 pada appendix B. Cocokkan model fungsi transfer yang tepat pada data dengan menganggap konsentrasi CO2 sebagai variabel input. Oke, jadi di sini sudah ada informasinya, yang akan menjadi variabel input adalah CO2. Kalau pada penerapannya ya untuk menentukan mana yang X, mana yang Y kurang lebih hampir sama dengan yang kita lakukan di regresi. Kita harus identifikasi dulu mana peubah yang bisa menjadi prediktor, mana peubah yang menjadi respon. Yang pertama kita masukkan ya data seperti biasa. Lalu kita inputkan peubah-peubahnya. Lalu data lines ya, ini kita masukkan semua datanya. Nah, yang kedua kita identifikasi model ARIMA untuk peubah input. Tadi kan peubah inputnya itu yang CO2 ya, berarti di sini kita identifikasi model ARIMA untuk CO2. Proc ARIMA ya, kita menggunakan proc ARIMA di sini var-nya CO2, baru kita run dulu. Oke, nah ini kita lihat hasilnya di sini ya. Nah, pengujian deret input ini terlihat signifikan
Sehingga artinya ini bukan hanya white noise, artinya ada model yang cocok untuk peubah CO2. Oke, kita lihat lagi output dari Prof. Arima tadi ya. Ini juga menampilkan grafik ini. Oke, ya kalau kita lihat di output SAS, datanya ini belum stasioner ya, karena ACF-nya ini masih tails off. Namun di sini PACF-nya ini sudah cuts off pada leg pertama. Nah, karena datanya masih belum stasioner, maka dilakukan differencing pertama dengan langkah berikut ya. Jadi ini CO2-nya kita kasih kurung 1, artinya kita differencingkan sekali. Nah, ini hasilnya. Ya, dari hasil ini, dari output SAS ini terlihat kalau datanya juga masih belum stasioner ya. ACF-nya itu masih tails off. Nah, PACF-nya ini cuts off pada leg pertama. Karena dia tadi masih belum stasioner, jadi kita lakukan lagi differencing sekali lagi. Untuk differencing yang kedua, kita tidak menuliskan CO2 terus kurung 2 ya. Ya, di sini kita kalau menuliskan seperti ini, maka differencing yang akan dilakukan antara T dengan T-2. Padahal tadi kan maksud kita T dengan T-1 sudah di differencing, lalu nanti hasil differencingnya itu kita differencingkan lagi sekali kan. Makanya kita menuliskan sintaksnya seperti ini. Oke, ini hasilnya ya terlihat ya ACF-nya ini tails off tapi tidak menurun secara perlahan atau eksponensial seperti yang gambar sebelumnya ya. Terus PACF-nya ini cuts off pada leg ketiga. Nah, berarti di sini diperoleh model peubah inputnya ini adalah Arima 3, ini karena ada 3 yang signifikan, 2 karena kita tadi melakukan 2 kali differencing, dan 0 ya. Nah, kemudian digunakan model tersebut pada data untuk mengetahui kebaikan modelnya. Oke, kita cek ya. Kita tambahkan nih perintah estimate P sama dengan 3. Oke, ini hasilnya. Ya, terlihat di sini untuk Arima 320 semua komponen AR1, 2, dan 3 ini nyata. Nah, ini hasil uji autokorelasi dari residualnya ya. Ya, dari pemeriksaan autokorelasi dilihat ini hasilnya tidak ada autokorelasi yang nyata hingga leg 6 pada alfa 1%. Nah, tapi kalau misalnya dilihat kok ini kan signifikan, itu jadi seperti apa kesimpulannya? Jadi untuk menentukan ada autokorelasi atau tidak kurang lebih sama pada saat kita membaca ACF untuk model Box-Jenkins yang kita lihat di leg-leg awalnya saja gitu. Kalau misalnya leg selanjutnya sudah tidak ada yang memenuhi aturan, itu biasanya tidak terlalu dipermasalahkan. Namun di sini kalau untuk pengecekan autokorelasi dari residual, kita cek juga plot ACF-nya. Nah, bagian-bagian yang di sini katanya signifikan, kita lihat sejauh apa signifikannya. Ya, untuk leg 12 ya. 12 tuh ya kurang lebih di sini. Nah, ini mungkin memang signifikan tapi keluarnya itu tidak jauh dari batas yang pita warna biru ini. Terus yang 18, nah di sini. Nih ya. Ini juga mungkin memang dia signifikan tapi masih oke lah, masih tidak terlalu jauh dari batas yang biru itu. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat ya kemungkinan model ini masih bisa kita gunakan atau masih bisa diterima. Oke, di sini kan pada gambar ACF dan PACF terlihat sisaan tidak berpola sistematis juga ya, artinya model tentatif Arima 320 sudah cukup baik gitu ya. Oke, tadi kan ini ya, kita sudah sampai estimate. Nah, ini kita tambahkan ya, identify, var. Oke, jadi kalau yang atas ini kan deret inputnya. Yang bawah ini adalah deret outputnya, jadi peubah anomalinya. Nah, nanti peubah anomali ini kita tambahkan nih, kita keluarkan cross korelasinya dengan CO2.
Nah, ini pilihan ya, n lag-nya ini mau kita keluarkan sampai lag keberapa. Oke, ini hasilnya ya. Hasil ujinya ini signifikan ya, berarti dapat disimpulkan ada korelasi silang yang nyata antar kedua deret. Ya, sehingga layak untuk disusun model fungsi transfer bagi kedua deret tersebut. Oke, setelah menghitung cross correlation tadi ya, kita lanjut ke identifikasi awal nilai B, R, dan S. Kita gunakan grafik grafik cross correlation yang ini. Ya, pertama kita lihat ya, korelasi silang ya pada bagian lag non negatif ya, pertama kali nyata di lag 0. Ini ya, yang dilingkari merah. Nah, ini artinya kita bisa menyatakan B-nya ini sama dengan 0. Lalu, dia tetap nyata sampai berapa lag setelahnya. Nah, 1 lag setelahnya ini dia masih nyata. Lalu, 2 lag setelahnya ini sudah tidak nyata. Nah, berarti di sini karena dia tetap nyata hingga 1 lag ya setelah itu, maka di sini S-nya kita tuliskan 1. Oke, selanjutnya pertanyaannya berapa besarnya R? Nah, besarnya R ini harus kita bandingkan dengan grafik-grafik cross correlation yang ada di buku Montgomery. Nah, di sini akan saya tampilkan contohnya beberapa. Ya, ini beberapa kandidat model yang bisa kita gunakan. Ya, tadi kan posisinya kita lihat lagi ya. Ini lag-nya yang signifikan ke arah atas. Ya, lalu setelahnya ini yang ke bawah ya. Nah, setelah yang ke bawah ini tidak ada lagi yang signifikan. Kita cari yang polanya itu mirip gitu. Kalau dari sini sih ini ya kemungkinan yang paling mirip. Nah, ini. Nah, di sini kalau yang di sini yang kita pilih ya, ini dia menyatakan BRS-nya itu 201. Nah, berarti tadi kan kita hanya perlu menentukan R-nya ya. B sama S-nya tadi sudah di langkah sebelumnya ya. R-nya ini berarti kita ambil dari sini ya. Kan di sini R-nya yang di tengah. Nah, berarti ini ada, ini ya, R-nya ya, yang 0. Nah, ini ada contoh kandidat lainnya. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang lebih serupa ya bentuknya dibandingkan dengan yang tadi. Jadi kita pilih yang R0 tadi. Langkah keempat, kita lakukan identifikasi model untuk noise NT ya. Ya, ini agak panjang ya nanti langkahnya. Yang pertama ini kita tambahkan perintah ini nih. Estimate input 0, 1, CO2 ya. Lalu ini bisa kita tambahkan plot. Nah, di sini pendugaan koefisien komponen pengaruh X dan noise. Aturan umum dari sintaks pendugaan ini adalah estimate. Di sini P, Q-nya berapa ya. Lalu nanti ini adalah B, lambang dolar, S ya, lalu R-nya. Setelah itu kita masukkan X-nya. Nah, ini dari program di samping ini, tadi kan kita B-nya 0, ya, S-nya 0, R-nya ini sebenarnya 0 ya, lalu baru X-nya adalah yang CO2. Nah, ini program di samping ini merupakan pendugaan model sementara untuk mendapatkan model bagi sisaan. Ya, ini untuk B0, S1, dan R0 ya, dugaan model sementaranya kita dapat ini ya. Nah, di sini kita lihat hasil conditional least square estimation-nya. Dugaan sementara ini menghasilkan komponen yang tidak nyata atau tidak signifikan ya. Kita lihat juga uji autokorelasi noise-nya ya. Nah, di sini uji autokorelasi sisaan menunjukkan hingga akumulasi lag ke-24 nih diperoleh autokorelasi sisaan yang nyata. Nah, di sini berarti perlu pemodelan ARIMA lagi untuk sisaannya ini. Nah, untuk ini plot ACF-nya juga tails off dan PACF-nya cuts off setelah lag ke 1. Nah, yang ini ya.
Yang ini kan, ini leg satunya. Setelah leg 1 dia cuts off. Tapi kalau yang ini dia masih tails off. Oke, berarti di sini menunjukkan pola AR1. Dari proses identifikasi kan tadi kita peroleh untuk komponen X ini BRS-nya 001 ya, komponen sisaannya AR1. Oke, kita lihat lagi di sini ya. Tadi kan dari proses identifikasi kita peroleh BRS-nya itu 001 ya. Terus komponen sisaannya ternyata ada AR1-nya gitu ya. Berarti ini ya modelnya. Nah, di sini di bagian yang tadi kan pas kita tulis ini estimate-nya tidak ada P atau Q dari sisaannya. Nah, ini ternyata kalau di sini komponen sisaannya itu ada AR1, ini kita tambahkan P-nya, P sama dengan 1. Nah, ini inputnya seperti tadi ya, penentuan model fungsi transfernya, BRS-nya 001 ya, sesuai aturan yang tadi masih sama. Ya, kita lihat ini outputnya. Ya, di sini hasil dugaan fungsi transfer sudah menghasilkan komponen yang nyata. Ya, di sini bisa kita lihat ya semuanya nyata. Ini adalah outputnya, numerator vektornya ini kita masukkan ke omeganya ini ya. Nah, lalu nanti yang autoregressive vektornya ini kita masukkan ke formula yang bagian sini. Jadi selanjutnya kita lakukan diagnosa sisaan model untuk fungsi transfer ya. Nah, ini sisaan mana yang harus kita diagnosa? Ini sisaan yang ET, bukan yang NT. Dari pemeriksaan langkah sebelumnya, NT diduga kan berpola AR1. Sementara si ET ini harusnya dia white noise atau acak atau tidak memiliki pola. Oke, sekarang kita lihat di sini uji akumulasi autokorelasi sisaan. Oke, sampai dengan ke leg 24 ini tidak signifikan ya. Nah, ini ada komponen ACF dan PACF sisaan. ACF dan PACF ini masih ada beberapa yang signifikan nih. Tapi memang tidak jauh dari batas yang pita birunya itu tadi. Oke, kita lihat ini cross correlation-nya ya. Pengujian korelasi silang antara XT dengan ET ini tidak signifikan sampai dengan leg ke 23. Berarti dari pemeriksaan ini bisa disimpulkan model transfer yang diperoleh ini sudah layak. Oke, tadi kalau modelnya sudah layak, kita bisa lakukan forecast atau peramalan ya. Nah, ini sintaks untuk forecast-nya. Ya, kita mau forecast berapa periode ke depan. Sini dimasukkan 12 periode ke depan ya. Ya, ini kita pilih 12 periode ke depan, lalu ID-nya tadi kita mau pasang tahun ya. Nanti ini datanya mau saya simpan, data hasil ramalannya ke worksheet SAS yang namanya ramalan. Kalau kita ketikkan sintaks ini nanti hasilnya hanya berupa tabel yang isinya hasil ramalan. Tapi kalau misalnya pengen dibuat dalam bentuk grafik atau plot ya, ini kita bisa tambahkan perintah yang di sini. Ya, jadi ini untuk option-optionnya, ubah apa saja yang mau dibuat plot, warnanya yang digunakan, atau titik-titiknya mau pakai lambang yang mana, ini silahkan saja bisa dikreasikan sesuai selera kalian, mana yang dianggap lebih menarik untuk menyajikan data. Oke, kita lihat ini outputnya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi untuk batas atas, batas bawahnya saya kasih warna yang hijau. Ya, untuk data aktualnya ini adalah yang merah. Data forecast-nya adalah yang titik biru ini. Nah, ini tadi kan kita forecast 12 periode ya. Yang ini nih, di sini nih hasil forecast-nya. Ya, kurang lebih seperti itu cara kita melakukan analisis fungsi transfer untuk data deret waktu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Silahkan mencoba di rumah. Sampai bertemu lagi di perkuliahan selanjutnya. Terima kasih.